Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Hairida Mulyani, NIM 12180224892, kelas 3A Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur hara makro dan mikro, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pengampu oleh Ibu Rita Elvianis SP MSc. Unsur hara adalah unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman dalam memenuhi keperluan fisiologisnya. Setidaknya ada 16 jenis unsur hara yang mutlak diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya yaitu fungsi unsur hara. Yang pertama, menyusun struktur sel. Yang kedua, mengatur atau berperan dalam tekanan osmotik dan turgor, tegangan dalam sel tumbuhan ketika vakuola penuh dengan zat cair sel. Yang ketiga yaitu berperan dalam reaksi transfer energi. Yang keempat sebagai katalisator reaksi. Yang kelima yaitu pengatur reproduksi tanaman. Unsur hara dibagi menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, N, P, K, Mg, Ca, dan S. Unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti B, Cu, Zn, Fe, Mo, Cl, Na, Co, Si, dan Ni. Unsur hara yang dibutuhkan oleh unsur hara mikro. Yang pertama yaitu ada nitrogen. Jika kekurangan nitrogen, maka akan terjadi daun menguning karena kekurangan klorofil. Daun mengering dan rontok, tulang di bawah permukaan daun mudah tampak pucat, pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Jika kelebihan nitrogen, maka yang akan terjadi yaitu yang pertama warna daun terlalu hijau, yang kedua proses pertumbuhan menjadi lama. Yang kedua yaitu fosfor. Jika kekurangan fosfor, maka warna daun tua menjadi keunguan dan cenderung berwarna hijau gelap. Hangus, pertumbuhan daun kecil, kerdil dan rontok, pertumbuhan lambat dan tanaman kerdil. Jika kelebihan, yaitu merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, parenkim, ATP, RNA, dan DNA. Yang kedua berperan dalam pertumbuhan benih, akar, buah, dan juga bunga. Yang ketiga yaitu kalium. Jika kekurangan kalium, maka yang akan terjadi yaitu yang pertama terlihat daun yang paling bawah yang kering atau ada bercak hangus. Yang kedua terbakar dan akhirnya hangus. Yang ketiga bunga mudah rontok. Yang keempat daun menggulung ke bawah. Jika kelebihan yaitu mengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka dan menutup stomata atau mengatur distribusi air dalam jaringan sel. Yang keempat yaitu magnesium. Jika kekurangan magnesium akan terjadi muncul bercak kuning di permukaan daun tua dan daun tua menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Jika kelebihan tidak menimbulkan gejala yang ekstrim. Yang kelima yaitu kalsium. Jika kekurangan maka titik tumbuhnya lemah, terus terjadi perubahan bentuk daun dan mengeriting kecil dan rontok. Jika kelebihan mempengaruhi pH tanah. Yang keenam yaitu belerang atau sulfur. Kekurangan, jumlah sulfur yang dibutuhkan pada tanaman sama dengan jumlah fosfor, menghambat sintesis protein, dan hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya klorosis tanaman. Daun mudah menjadi berwarna kuning. Kelebihannya yaitu 90% dalam tanaman berbentuk asam amino sebagai aktivator atau regulator enzim. Selanjutnya unsur hara yang dibutuhkan oleh unsur hara mikro. Yang pertama ada boron. Kekurangannya daun berwarna gelap dibandingkan daun normal, tebal dan mengkerut. Kelebihannya, dan jika kelebihan, ujung daun akan menguning dan mengalami nekrosis. Yang kedua yaitu tembaga atau Cu. Jika kekurangan, daun berwarna hijau kebiruan, tunas daun menguncup dan tumbuhan menjadi kecil. Pertumbuhan bunga terhambat. Jika kelebihan, tanaman tumbuhan kerdil, percabangan terbatas, akar terhambat, akar menebal dan berwarna gelap. Yang ketiga yaitu seng atau zinc. Jika kekurangan, pertumbuhan terhambat, daun mengkerut, daun kerdil dan menggulung.
jika kelebihan tidak menunjukkan tampak yang nyata. Yang keempat itu besi atau fero. Jika kekurangan, klorosis dan daun menguning, daun muda tampak putih, dan kerusakan akar. Jika kelebihan, muncul bintik-bintik hitam pada daun. Yang kelima yaitu molybdenum. Jika kekurangan, muncul klorosis di daun tua dan menjalar ke daun muda. Jika kelebihan, menunjukkan gejala yang nyata pada adenium. Selanjutnya yaitu ada klor. Jika kekurangan, menimbulkan gejala pertumbuhan daun. Jika kelebihan, terlibat dalam osmosis dan juga keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk elemen dalam fotosintesis. Selanjutnya yaitu natrium. Kekurangannya, daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua. Kelebihannya mengurangi ketersediaan unsur K atau kalium. Selanjutnya yaitu ada kobalt. Kekurangannya mengurangi pembentukan fiksasi nitrogen. Kelebihannya yaitu mengurangi gejala defisiensi. Defisiensi adalah kekurangan unsur hara bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal. Gangguan dapat berupa gejala visual atau spesifik. Selanjutnya yaitu ada silikon atau Si. Jika kekurangan, mudah terserang penyakit, dan jika kelebihan, menginduksi ketahanan terhadap penyakit dan hama, dan juga tanaman menjadi lebih kuat. Yang terakhir itu ada nikel atau Ni. Kekurangannya yaitu tanaman akan gagal dalam menghasilkan benih yang banyak, dan kelebihannya tanaman tumbuh tanpa tambahan nikel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.